Mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Puan menegaskan hanya Hasto yang dapat menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Dan selamat tahun baru semua. Salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Siapapun dia yang berani mengaut-ngaut, mengobok-obok Partai Demokrasi PDI Perjuangan dan mengganggu mama kami, siap berhadapan dengan kami. Semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Kalian pasti tahu dong ya soal beberapa hari yang lalu. Kemarin sih ya barusan aja, belum ada 1 minggu lah ya. Itu ada pertemuan mantan yang sebelumnya itu sempat berseteru gitu. Tapi entah kenapa di pertemuan kali ini kok akrab banget gitu loh. Bahkan sampai mengatakan ada kejutan. Kira-kira kenapa ya itu ya? Sudah sangat lama publik tak pernah melihat pemandangan keakraban dua mantan gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Anies Baswedan seperti ini. Sebab sejak bertarung sengit di Pilkada Jakarta 2017, kedua tokoh ini jarang terlihat bersama dalam satu forum. Namun di acara Bentang Harapan Jakasa yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada Selasa kemarin, keduanya bisa tersenyum dan tertawa bersama. Tak sampai di situ, Ahok dan Anies bahkan kompak ingin menyiapkan kejutan di 2025. Dalam forum ini, hadir para mantan gubernur DKI Jakarta lainnya seperti Sutioso, Fauzi Bowo, dan Jarod Saiful Hidayat. Sayangnya, acara guyup para mantan pemimpin DKI Jakarta ini tak dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir syok melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir syok? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam, dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa. Dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok.
Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya. Dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Oke. Ternyata memang bukan cuma kita-kita aja nih teman-teman. Tapi pendukung dari dua tokoh ini juga mempertanyakan hal yang sama. Sebenarnya hal ini sudah terbaca dari pilkada kemarin ketika pada akhirnya Pak Anies Baswedan ini memutuskan untuk mendukung bahkan berkampanye di salah seorang tokoh gitu ya, salah seorang paslon di Jakarta yang mana ternyata itu justru membuat perpecahan di barisan pendukungnya Pak Anies Baswedan, dan itu pun juga terjadi di Pak Ahok juga seperti itu loh. Sama yang seperti tadi disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Ada pendukung-pendukung yang justru kecewa dengan pilihan yang dipilih oleh Pak Anies ataupun Pak Ahok dengan bersatu atau dengan bergabungnya dua tokoh ini. Karena seperti kita tahu juga, sewaktu dulu dua tokoh ini saling berseteru, yang satunya katanya tidak ada ceritanya Ahok dengan Anies, yang satunya ya seperti yang kalian sudah dengar lah ya. Namun kira-kira apa sih sebenarnya hal yang membuat dua tokoh ini pada akhirnya itu mau untuk bersatu? Apakah ada trik atau ada perjanjian atau mungkin ada kunci yang mereka pegang sehingga mereka bersatu nih? Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan, khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan, mengenai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku, politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Nggak ada ceritanya mereka itu ribut dalam politik misalnya untuk membela kepentingan agama. Misalnya mereka ribut-ribut itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Dan bahkan saya selalu mengatakan, salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. How to get the power. Disitulah kemudian orang-orang yang bertanding itu berkelahi. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan. Pakai ayat, pakai mayat, pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita semua ingin meningkatkan kadar keimanan, meningkatkan kadar kesolehan kita, nggak perlu berpolitik. Ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, sodako tiap hari, baca yasin, baca tahlil, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan, dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses, menuntaskan semua keinginan-keinginan Pram dan Dul, di mana misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal kesejahteraan, dan seterusnya, itu bisa tuntas. Saya menduga ke arah situ. Mungkin Anies dan Ahok itu akan jadi dewan pembina, dewan pengarah untuk kepentingan Pram dan Sidul ya, supaya persoalan-persoalan Jakarta itu bisa diatasi. Mengingat sosok dua orang ini, Anies dan Ahok, adalah mantan gubernur yang dinilai punya success story, tentu dengan indeks ukuran masing-masing. Saya kira banyak sekali pihak yang... Ternyata begitu ya teman-teman ya.
Tapi kalau kita bicara soal pertemuan antar mantan, ini tidak terjadi di Pak Ahok dan Pak Anies saja, teman-teman. Karena sebelumnya ada juga nih pertemuan antar mantan yang juga menarik banget, teman-teman. Bahkan sempat banyak diperbincangkan waktu itu, yaitu pertemuan antara Pak Hasto dan juga mantannya Mas Kaisang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon pertemuan Hasto dengan Felicia Tishu yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Puan menegaskan hanya Hasto yang dapat menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Puan juga menambahkan pertemuan Hasto sebagai sekjen PDIP dan pribadi haruslah dibedakan. Puan, izin ya Mbak, ini yang terbaru menjadi sorotan itu Felicia Tishu dengan Mas Hasto nih berbincang gitu. Salah satunya topiknya membicarakan gratifikasi pejabat dan keluarga. Nah ini kan identik dengan Mas Kaisang juga yang merupakan punya relasi dengan Mbak Felicia juga sebenarnya. Kalau dari PDIP seperti apa Mbak? Dia tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini Mbak. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Benar Pak. Dan selamat tahun baru semua. Pak Jokowi. Tadi dah. Dikit aja Pak. Tadi Pak Effendi Pak. Yang terkait Pak Effendi. Yang Pak Effendi Simbolon. Pak Effendi. Yang Pak Effendi Simbolon belum Pak. Oke, selain Pak Hasto ternyata ada yang terbaru ini pertemuan sama-sama mantan kali ini. Kalau yang tadi kan Pak Hasto dengan mantannya Mas Kaisang, kalau kali ini mantan kader PDIP, yaitu pertemuan antara Pak Effendi dan juga Pak Joko Widodo. Kalau yang tadi pertemuan tidak cuma pertemuan tapi persatuan ya antara Pak Ahok dengan Pak Anies berujung pada kejutan di tahun 2025 ini. Lantas apa dong tafsir dari pertemuan yang kemarin itu Pak Hasto dengan Felicia ataupun Pak Jokowi dengan Pak Effendi Simbolon? Kira-kira apa teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sembari menunggu pendapat kalian nih ya, aku mau ngajak kalian untuk berbicara bagaimana langkah-langkah PDIP belakangan ini yang rasa-rasanya kok mengerahkan segala upaya itu untuk sebuah perlawanan seperti itu. Maka banteng-banteng di seluruh Indonesia bersiaplah. Kalau kalian sampai dihancurkan, jangan diam saja. Saatnya nanti kalian semuanya bergerak untuk melawan dan menegakkan keadilan. Kami PDI Perjuangan Kabupaten Nabire dan saya Ketua DPC PDI Perjuangan Nancy Warabai, malam ini kami menyatakan sikap dengan memberikan tanda tangan jempol berdarah sebagai sikap kami membela PDI Perjuangan, partai yang kami cintai. Siapapun dia yang berani mengaut-aut, mengobok-obok Partai Demokrasi PDI Perjuangan dan mengganggu mama kami, siap berhadapan dengan kami. Jangan kriminalisasikan hukum, karena kami tidak akan pernah tinggal diam. Dari ujung timur Nusantara, Provinsi Papua Tengah, kami siap berhadapan dengan siapapun yang mengganggu PDI Perjuangan dan mengganggu mama kami Megawati Soekarno Putri. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami kader militan PDI Perjuangan menyatakan sikap menolak segala bentuk intimidasi dan dorongan terhadap PDI Perjuangan, menolak seluruh bentuk provokasi yang berniat memecah belah partai. Dan kami akan mengawal PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri dan singkirkan antek-antek Jokowi dan keluarganya dari PDI Perjuangan.
bentuk perlawanan mereka spesifik banget adalah melawan Pak Joko Widodo. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Silakan teman-teman lihat di beberapa waktu belakangan ini. Kan PDIP kayaknya sensi banget nih ya kalau semua hal itu dikaitkan dengan Pak Joko Widodo. Apapun hal yang terjadi di PDIP itu dikaitkan dengan Pak Joko Widodo. Kayak contoh, ini yang tadi sempat disebutkan adalah mengaut-aut. Ibu Megawati pernah mengatakan kalau menuju kongres ini beresiko sekali untuk PDIP diaut-aut oleh tokoh tertentu gitu ya. Dan kemudian kalau teman-teman lihat juga banyak narasi-narasi PDIP yang semuanya itu dituduhkan kepada Pak Joko Widodo. Makanya kayak aku melihat bentuk perlawanannya ini lewat apa gitu loh. Lewat tuduhan, lewat statement-statement yang dilontarkan PDIP atau gimana nih? Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruang podcastnya yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Menyayangkan memberikan ruang itu. Karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni. Informasinya A1. Mau dijadikan tersangka itu kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diam deh sekarang. Aku bilang itu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain, udah berhenti lah, lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung dikuliahin. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang tadi anggota tadi yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan gitu. Anggota ini benar-benar ada atau enggak kan gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya dia dengan Rosan itu loh yang jadi tawarin apa tuh? Saya tawarin apa gitu dengan Rosan? Oh, wamen atau wakil apa gitu. Itu nanti diperiksa nanti netizen ya. Tapi intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk melakukan proses itu. Bahkan lari ke Rusia. Dia kan menghindar untuk nyebut nama. Saya khawatir kalau disebut nama nanti orang itu juga akan membantah gitu loh. Jadi ini suatu diskusi yang dasarnya itu kalau hadis itu apa? Lemah ya? Itu questionable gitu. Questionable gitu ya. Pertama orangnya pernah punya track record omon-omon kayak begitu. Yang kedua bagaimana kita mengatakan bahwa ini pasti benar. Lebih jauh lagi Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut dua argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Pada dasarnya itu polisi atau narket seorang Hasto gara-gara disertasi. Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya, mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Dia sudah bertarung saja. Ini memang semua dibawa ke sana gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu loh. Loh, sekarang begini. Iya di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, Ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Jadi sekali lagi memang kelihatan bahwa ini adalah dirty food jilid 2 gitu loh. Nah itu salah satu narasi yang dikembangkan oleh PDIP yang tuduhannya tuh selalu ke Pak Joko Widodo gitu loh. Makanya ini yang dari tadi pertanyaanku bentuk perlawanan melalui narasi, statement atau kayak gimana gitu loh. Kalau menurut kalian gimana teman-teman soal bagaimana sikap-sikapnya PDIP belakangan ini, terus ditambah lagi dengan pertemuan mantan nih ya, mantan-mantan yang sebelumnya ini berseteru kok tiba-tiba bersatu ini kayak gitu loh ya. Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.